Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Siska dalam Mapel Bahasa Indonesia kelas 11. Kita berjumpa lagi, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Sebelum Ibu mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita bertemu lagi dengan Bu Siska ya. Jangan pernah bosan. Jadi kita masuk ke materi ketiga kita setelah PTS, yaitu tentang teks ceramah. Nah, materi semester gasal. Jadi nanti sebelum semesteran ini materinya ada teks ceramah. Kalian sudah pernah pastinya ya melakukan ceramah, entah itu atau diceramahi mungkin ya, atau pernah mendengarkan ceramah pasti, tapi atau diceramahi orang tua di rumah pasti kali itu ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian ada jenis-jenis dari pidato yang di dalamnya ada ceramah, ada sambutan, ada apa lagi misalnya, ada kemudian khotbah dan lain sebagainya. Jadi kita akan belajar lebih luas lagi tentang ceramah dan nantinya diharapkan kalian bisa melakukan ceramah di depan umum. Nah, sebelum kita mulai kepada teorinya, silakan kalian melihat tampilan berikut ini ya. Silakan kalian lihat, simak baik-baik. Kita lihat bersama-sama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikan. Pada masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga kita tidak terkena COVID-19. Semoga hingga COVID-19 ini hilang, kita tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Karang Taruna Desa Karangkadempel, Ketua Pemuda Karangkadempel, ingin menyampaikan beberapa hal terkait protokol kesehatan COVID-19. Nah, kalian sudah menyaksikan tadi ya, ada ceramah yang dilakukan oleh siapa tadi? Kalian bisa mendengar ceramahnya yang begitu runtut, begitu bagus sih. Bagong yang sedang berceramah dengan lantangnya menyerukan tentang bagaimana pandemi ini COVID-19, kalian harus menjaga dirinya baik-baik. Kalian juga harus bisa berbicara seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi, yang namanya ceramah, pidato, khotbah, atau sambutan itu sama-sama dia atau orang tersebut berbicara di depan audiens atau di depan orang banyak. Jadi apa sih bedanya pidato, khotbah, ceramah, dan sambutan? Jadi di dalam lingkup yang besar, kalian pasti bingung membedakan antara apa itu pidato, apa itu khotbah, apa itu ceramah, apa itu sambutan. Jadi dalam lingkup yang besar itu namanya, jadi khotbah, ceramah, sambutan itu semuanya pidato. Di dalam pidato itu menjadi ada khotbah, ada ceramah, ada sambutan. Sama-sama dia berpidato, tapi kalau khotbah itu, nah
Kalau ceramah itu kaitannya dengan penyampaian dengan berbagai macam tema. Yang begitu banyak tema, ada tema pendidikan, kemudian ada temanya tentang kesehatan, kemudian ceramah tentang norma-norma. Tetapi kalau khutbah itu dia isinya menyampaikan pidato tentang keagamaan. Kalau sambutan itu dia melakukan pidato atau dia berbicara itu sebelum dimulainya suatu acara. Jadi kalian harus bisa membedakan antara apa itu pidato, apa itu ceramah, apa itu khutbah, dan apa itu sambutan. Jadi yaitu si pidato itu punya ruang atau wadah yang di dalam itu ada ceramah, khutbah, dan sambutan. Semuanya itu tercakup dalam pidato. Jadi semuanya itu termasuk pidato, tapi dia itu kalau ceramah itu dia biasanya menyampaikan hal yang kaitan dengan tema-tema tertentu. Kalau khotbah itu khusus untuk temanya tentang keagamaan. Kalau sambutan itu biasanya orang menyampaikan atau berpidato sebelum dimulainya suatu acara. Jadi paham ya, bisa membedakan. Kemudian apa itu ceramah? Jadi, ceramah itu adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun pengetahuan kepada audiens atau kepada pendengarnya. Jadi, berbicara di depan umum yang tujuannya entah itu menyampaikan informasi atau pengetahuan di depan audiens atau di depan pendengarnya. Dipaham ya, bisa memahami. Intinya dia menyampaikan sesuatu itu di depan umum, pada orang banyak, kepada banyak audiens. Tujuannya untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan ataupun apa saja yang berkaitan dengan tema yang ia usung. Ya, jadi bisa dipahami. Kita lanjutkan. Jadi jenis-jenis informasi dari ceramah. Informasinya apa saja? Informasi berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan fungsinya, orang berceramah itu fungsinya untuk apa? Yang pertama, apakah itu untuk menyampaikan informasi? Apakah itu untuk menyampaikan, apakah itu untuk sebuah didikan atau edukasi, pembelajaran, ataukah itu hanya sekedar untuk hiburan. Jadi berdasarkan fungsinya, informasi yang disampaikan dari ceramah itu memiliki beberapa macam fungsi. Apakah itu untuk menyampaikan informasi, apakah itu untuk sebuah pembelajaran atau pendidikan, ataukah itu hanya sekedar untuk menghibur. Kalau berdasarkan format penyajian, jadi biasanya informasi itu bisa berdasarkan format penyajiannya, di mana biasanya dia bisa saja berceramah itu di TV, di siaran radio, entah itu YouTube, entah itu media sosial, atau biasanya orang itu menyampaikan ceramahnya bisa melalui film kartun. Jadi medianya itu apa? Penyajiannya itu melalui apa? Media sosial kah, atau TV kah, atau melalui YouTube dan lain sebagainya. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwanya. Lokasi peristiwanya itu bisa berupa lingkup kecil, misalnya dia di ceramah, misalnya orang tua kalian berarti lingkupnya yang kecil, karena ada di rumah, lingkup yang lebih besar biasanya di nasional, internasional. Kalau di lingkup yang kecil bisa di rumah, di kelurahan, di RT, di RW, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ceramah bisa di bidang kesehatan, tentang di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, biasanya berdasarkan kepentingannya. Informasi yang disampaikan itu berdasarkan kepentingan. Apakah untuk penertiban lalu lintas, misalnya kepentingannya untuk apa, misalnya untuk bidang usaha tertentu, apakah itu kepentingannya untuk menyampaikan cara, tips, trik, atau lain sebagainya. Ya, jadi paham ya. Kemudian, nah, empat hal
kepentingan dari ceramah. Apa sih tujuan dari ceramah itu? Yang pertama adalah untuk keselamatan pendengar. Kemudian untuk perubahan kehidupan dari audiens. Yang ketiga untuk peluang dan yang terakhir adalah untuk menyampaikan cara-cara, kiat atau tips. Jadi pentingnya ini. Jadi apa kepentingan orang menyampaikan ceramah? Entah itu untuk keselamatan, untuk mengubah diri seseorang, atau untuk menyampaikan peluang atau menyampaikan cara-cara, tips atau trik tertentu. Jadi ini ya 4 kepentingannya. Sudah, sampai di sini dulu materi yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan. Jangan malu-malu. Ini ada sebuah tulisan yang cantik dari Mbak Najwa Shihab. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak akan mungkin bertahan. Jadi, beruntunglah kalian yang masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu, untuk bersekolah. Silakan kalian manfaatkan dengan baik pendidikan yang kalian peroleh. Silakan kalian mencari ilmu sampai kapanpun, sampai setinggi apapun, bahkan melebihi Bapak Ibu guru. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa lagi dengan Bu Siska pada materi yang sama dengan sebelumnya, yaitu tentang teks ceramah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Masih sehat? Masih bugar ya? Tetap diberi kesehatan, tetap kalian jaga kondisi baik-baik. Karena kita masih dalam keadaan seperti ini, masih dalam keadaan pandemi. Alangkah baiknya kalian tetap menjaga kondisi, jangan keluar rumah kalau tidak begitu penting. Tetap fokus, jaga kesehatan. Ya, kita harus prihatin. Semoga kita bisa segera bertatap muka, kita bisa segera bertemu dalam keadaan yang sehat pastinya. Kita lanjutkan ya, materi sebelumnya Ibu sudah membahas tentang teks ceramah. Kita lanjutkan ke KD selanjutnya, yaitu KD 3.6. Apa itu KD 3.6? Silakan kalian bisa membacanya sendiri. Kalian bisa nanti kalian diwajibkan untuk menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan. Kemudian 4.6 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Langsung saja ya. Kita ke struktur ceramah. Apa saja itu struktur ceramah? Di buku kalian sudah ada, kalian bisa membacanya sendiri. Ibu hanya menjelaskan, kalau kalian belum paham, kalian bisa membuka-buka buku paket kalian ya. Jadi struktur ceramah itu hanya ada 3. Yang pertama pendahuluan atau tesis. Yang kedua itu isi atau rangkaian argumen. Dan yang ketiga adalah penutup. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari pendahuluan atau tesis.
Biasanya kalau kita berceramah pasti diawali dengan pendahuluan. Apa saja isi pendahuluan kita? Yang pertama ada salam, kemudian sapaan, ucapan puji syukur, permasalahan yang ingin disampaikan. Contohnya, misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Kepala SMK mana misalnya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam acara pagi ini misalnya. Kemudian kalian mencantumkan sedikit permasalahan apa yang ingin kalian sampaikan. Seperti itu ya. Kemudian isi itu inti dari ceramah yang akan kalian sampaikan. Kalian akan berceramah tentang apa? Itu pada bagian isi. Kemudian penutup. Apa saja isi penutup? Penegasan kembali dari manfaat dari ceramah yang kalian sampaikan. Kemudian ada permohonan maaf, kemudian ucapan terima kasih dan salam penutup. Seperti itu. Jadi strukturnya hanya ada 3, tesis atau pendahuluan, isi, dan penutup. Mudah sebenarnya ya. Yang penting kalian silakan berlatih untuk membuat ceramah. Kemudian kaidah kebahasaan. Ada 5 kaidah kebahasaan yang akan kita bahas. Yang pertama menggunakan kata ganti orang, menggunakan kata-kata teknis, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan hubungan temporal atau waktu, menggunakan kata kerja mental, dan yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama tadi apa? Menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang dalam ceramah kita bisa menggunakan aku, dia, kamu, saya, kami, mereka, dan lain sebagainya. Jadi, misalnya kalau kalian mewakili sebuah organisasi, berarti kata ganti yang kalian gunakan adalah kami. Kemudian kalau kalian berdiri atas dasar kalian berceramah sendiri, berarti saya. Itu dalam situasi formal seperti itu. Ya. Kemudian, kata-kata teknis, kata-kata yang khas dalam sebuah tema ceramah. Misalnya, kalau kalian membahas atau temanya tentang kesehatan, ada kata diagnosis, ada kata stetoskop, ada kata kronis, beda lagi. Kalau kalian tema ceramah kalian di bidang pendidikan, ada kata kurikulum, ada kata penilaian, evaluasi, ada kata pengajar, pendidik, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata teknis itu kata-kata yang khas dari tema yang kalian sajikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi yang kaitannya dengan hubungan sebab akibat dan hubungan temporal atau waktu. Kalau hubungan sebab akibat ada jika maka. Jika saya lapar, maka saya makan. Saya tidak makan sebab tidak ada nasi. Itu. Karena dengan demikian akibatnya, oleh karena itu konjungsi hubungan sebab akibat. Kalau konjungsi temporal atau waktu itu ada kata kemudian, pada akhirnya, sebelum itu, mula-mula, awalnya, dan lain sebagainya ya. Kalian bisa pahami. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Apa itu sih kata kerja mental? Kata kerja di mana subjek sedang melakukan tindakan atau melakukan sesuatu. Jadi, namanya melakukan sesuatu itu, ciri-ciri yang kalian bisa lihat, dia menggunakan imbuhan me,
menggunakan imbuhan ber, di, jadi bisa aktif atau pasif. Kalau aktif misalnya melukai, melerai, bernyanyi, kalau dikejar, disayangi, atau mencintai. Itu kalau disayangi dan dikejar itu masuk ke kata kerja pasif, ya. Paham belum ya kata kerja mental, di mana subjek melakukan tindakan, melakukan sesuatu. Selanjutnya, nomor 5. Nah, dalam ceramah pasti sering menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata ajakan agar si pendengar bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Contoh kata-kata persuasif biasanya atau ajakan biasanya bisa diakhiri dengan partikel lah. Contohnya hendaklah, ayolah, kembalilah, sebaiknya, dan lain sebagainya. Jadi sering menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan. Ya, paham ya semuanya? Jadi ada 5 yang terakhir menggunakan kata-kata persuasi. Kemudian, langkah-langkah menyusun teks ceramah. Nah, nanti di akhir ini ada penilaian. Kalian harus bisa membuat teks ceramah. Kalian harus bisa praktek berceramah. Apa yang harus kalian dalam membuat ceramah? Yang pertama, kalian harus menentukan topiknya. Apa yang ingin kalian sampaikan? Topiknya tentang apa? Tentang kesehatan kah? Atau tentang hal sosial kah? Sesuaikan dengan tema-tema yang sedang banyak diperbincangkan. Kemudian menentukan tujuan. Tujuannya untuk apa ceramah itu disampaikan? Tujuan itu ada 2. Tujuan umum dan tujuan khusus. Kalian bisa baca. Nah, tujuan umum itu ada 3 jenis. Yang pertama, ada tujuan informatif, tujuan persuasif, dan tujuan rekreatif. Kalian bisa baca. Jadi kalau tujuan secara umum itu bisa informatif, itu berisi informasi yang ingin disampaikan. Tujuan, jadi kalau secara informatif itu berarti kalian hanya ingin menyampaikan informasi. Kalau tujuannya itu persuasif, jadi tujuan kalian adalah mengajak si pendengar untuk melakukan sesuatu. Kalau yang ketiga, tujuan rekreatif, itu tujuan kalian hanya sebagai atau ceramah kalian itu sekedar untuk menghibur. Ya, paham ya? Jadi, kalau kalian membuat ceramah harus tahu tujuan umumnya itu untuk apa. Selain topiknya, kalian juga harus tahu tujuannya untuk apa ceramah yang kalian lakukan? Apakah untuk menyampaikan informasi? Apakah untuk mengajak melakukan sesuatu? Ataukah hanya sekadar untuk menghibur? Kemudian, kalau tujuan secara khusus itu, misal tujuan umumnya itu informatif untuk memberitahukan informasi atau pengetahuan tentang apa. Kalau tujuan khususnya, jadi misalnya apa yang ingin kalian informasikan? Misalnya, dampak yang ditimbulkan dari adanya pembelajaran jarak jauh terhadap siswa. Itu tujuan lebih khususnya. Paham ya? Jadi tujuan umumnya itu untuk apa? Tujuan khususnya pada siapa? Itu. Nah, selanjutnya selain menentukan tujuan, yang ketiga kalian membuat kerangka ceramahnya dulu. Kerangkanya mulai dari pendahuluan,
isinya itu kalian akan bahas apa saja dan penutup. Kemudian menyusun ke dalam sebuah ceramah. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai pembahasannya, sudah sampai tugas. Ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh banyak siswa. Tugasnya agar kalian berlatih, agar kalian bisa membuktikan kalian bisa atau tidak pada pembelajaran kali ini. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Buatlah sebuah teks ceramah dengan tema yang bebas. Jadi, bebaskan kalian, silakan topiknya apa saja, terserah. Tapi, penilaian lebih tinggi ketika topiknya itu menarik untuk didengarkan. Yang kedua, kemudian persiapkan diri kalian untuk berceramah tanpa membaca. Jadi namanya ceramah ya kalian silakan menyampaikan tanpa membaca. Ceramah itu berbicara, bukan membaca. Videokan penampilan kalian dengan apik, kemudian kerjakan tugas ini dalam kurun waktu 2 minggu. Silakan kalian kirimkan terlebih dahulu teks ceramah kalian. Kemudian kalian persiapkan pembuatan video kalian menyampaikan ceramah berdasarkan teks yang telah kalian buat. Tampilkan sebagus mungkin sebagai nilai keterampilan. Apabila belum paham, silakan ditanyakan. Selamat mengerjakan. Hadapi semua ini dengan senyuman. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ada kata-kata dari Bu Siska. Tak ada kata menyerah jika kalian bisa bernafas. Jalani proses yang ada, bukan dengan mengeluh, tapi dengan semangat yang tiada henti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, kita ucap hamdalah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Ihwan, absen 16 dari 11 OTKP 2. Saya di sini akan ceramah Maulid Nabi. Silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMKN 3 Jepara, yang saya hormati juga Bapak Ibu serta staf karyawan SMKN 3 Jepara. Tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Para hadirin yang terhormat, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat Islam sejak zaman jahiliyah. Selanjutnya yang hendak saya sampaikan sebagai pembicara dalam acara Maulid pada kesempatan ini yaitu mengenai Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi. Rabiul Awal adalah bulan Maulid Nabi, bulan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW menurut jumhur ulama. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah sebutkan dalam Sirah Nabawiyah. Ada beberapa riwayat yang mengisahkan terjadinya sejumlah keajaiban ketika Nabi Muhammad lahir, yaitu diantaranya 1. Jatuhnya 14 balkon dari istana Kisra, 2. Padamnya api yang disembah oleh orang Majusi, dan 3. Hancurnya gereja-gereja di sekitar danau sawah setelah sebelumnya danau itu surut.
Namun, menurut Syekh Mahmud Al-Misri, dalam sirah Rasulullah, 3 peristiwa itu tidak berdasar dan tidak ada riwayat sahih yang membenarkannya. Keajaiban saat kelahiran Nabi Muhammad yang bersumber dari hadis sahih, kata Syekh Mahmud Al-Misri, adalah ibunda Nabi melihat cahaya keluar darinya dan menyinari istana-istana di Romawi, yaitu negeri Syam saat Rasulullah dilahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah doa ayahku Nabi Ibrahim. Kabar gembira Nabi Isa dan ibuku melihat cahaya keluar darinya menerangi istana-istana di Syam." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Ra'at ummi hina wada'atni sata'aw minha nurun fadha'at lahu qusuru busra. Artinya, ibuku melihat cahaya terang yang dapat menerangi istana-istana di Basrah atau Syam ketika melahirkanku. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan terkait hadis ini, yaitu keluarnya cahaya saat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah indikasi atas apa yang akan datang bersamanya, yakni cahaya yang dijadikan petunjuk oleh penduduk bumi dan hilangnya syirik dari muka bumi. Dan sungguh benar, hanya dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari setelah Muhammad SAW lahir menjadi Rasul, cahaya Tauhid tersebar ke seluruh Jazirah Arab. Dan hari ini, kita mendapati lebih dari 1,8 miliar penduduk dunia adalah Muslim. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaknya memeriahkan maulid dengan maulidan atau dengan cara baik lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah baik dalam ucapan maupun perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.